kasih masih bersama kami, pemirsa. Masih bersama kami juga Pak Haris pertama Ketum KNPI dan Yeri Tawaluyan, Ketua Umum Gerkindo. Saya ke Pak Haris kembali. Bang Haris, ini melihat ada alasan di balik apa yang dilakukan Ferdinand Huta Heian ini. Ada alasan sakit ketika mencuit atau mentweet tweetan tersebut. Nah, apakah alasan ini bisa diterima? Ya, permintaan maaf pasti diterima ya. Semua manusia kan wajib memaafkan. Masa kita Allah saja, Tuhan saja memaafkan umatnya, masa kita nggak memaafkan? Kalau masalah permintaan maaf clear bahwa permintaan maaf Bung Ferdinand, saya yakin seluruh masyarakat juga menerimanya. Nah, tapi kan proses hukum tetap harus ditegakkan. Jadi baru kemarin juga dia mengatakan bahwa dia mu'alaf, ya, sesama agamanya berarti dengan saya. Tapi kan itu tidak boleh membanding-bandingkan Allah. Gitu loh. Kalau dia memang dia katakan dia mu'alaf, ya, buat apa dia tulis, ya? Dia tulis di Twitter Allahmu dan Allahku. Terus ditulis juga masalah Allahmu lemah, ya. Tidak ada di ajaran agama Islam, ya, di ajaran agama Islam bahwa Allah itu lemah, nggak ada. Gitu loh, Allah itu kuat, Allah itu maha segalanya. Jadi inilah yang harus kita clearkan. Ya, misalkan saya agama Islam, Bung Ferdinand agama Islam, ya, karena dia mengaku mu'alaf kemarin, ya tidak boleh bahwa Allah saya dan Allah Bung Ferdinand ini ya sama, satu. Habis itu juga Allah saya dan Bung Ferdinand dalam ajaran agama yang kita anut, ya, Islam, itu Allah itu maha kuat, tidak ada Allah itu dikatakan lemah, dia Quran sebutkan nama saya. Di agama mana? Nggak usah agama Islam lah. Agama mana yang dikatakan buat Tuhan atau Allah itu ada lemahnya? Nggak ada. Gitu loh. Jadi ini yang harus di-clearkan. Coba kita lihat ya, kata-kata per kata dari Bung Ferdinand. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Jadi maksudnya apakah Allah Bung Ferdinand yang sudah mu'alaf ini beda dengan Allah saya? Ya kan? Apakah Allah saya ini lemah, sedangkan Allahnya Bung Ferdinand kuat? Apakah Allah saya harus dibela dan Allah Bung Ferdinand tidak perlu dibela? Ini kan ada kalimat perbandingan dan itu berita bohong, hoax yang dilontarkan oleh Ferdinand di media sosial. Akhirnya apa? Ini sudah penyesatan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand. Ya, jadi sekali lagi kita berharap pihak kepolisian bisa melihat situasi ini, ya, bahwa dan Bung Ferdinand juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh DPP KNPI adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan. Bang Haris, karena ini yang menjadi kendaraannya adalah Twitter, apakah nanti ke depannya Ferdinand juga bisa dijerat Undang-Undang ITE? Ya harus dong. Hukum itu kan harus adil. Di Undang-Undang ITE dijelaskan, ya. Masa harus ada kegaduhan dulu atau keonaran dulu baru bisa dijerat Undang-Undang ITE? Ini kan jadi lucu. Jadi kacau balau nantinya. Masa kita mengharapkan bahwa harus ada gerakan atau ada apa delik aduan. Sehingga delik aduan kan sudah saya mengadukan. Kan tidak atas mungkin pencemaran penistaan agama, ya? Ya, penistaan agama. Jadi jangan sampai yang kita jaga hari ini adalah menyelamatkan seorang Ferdinand Huta Heian dari misalnya gejolak sosial yang ada dan menyelamatkan pemerintahan Pak Presiden Jokowi agar tidak timbul kegaduhan. Makanya kita serahkan ini, kita lapor cepat, gerak cepat ke kepolisian untuk polisi segera memproses laporan DPP KNPI sehingga munculnya kegaduhan atau provokasi tentang misalnya hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Intinya bangsa. Supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini, ya Bung Haris. Ya ini bukan hanya terulang ya, ini kita juga mengimbau kepada seluruh penggiat media sosial. Ya kalau bisa janganlah masuk ke ranah sara. Kalau misalnya berdebat, baik. Ini kan udah berkali-kali ada unsur sara yang selalu diperdebatkan di ranah media sosial. Akhirnya apa?
Nanti provokasi-provokasi masuk, yang repot siapa? Yang repot kita semua. Oke. Persatuan dan kesatuan di kita akan terpecah belah, ya kan? Ini Oke, kan baik. kita tidak Saya ingin ke inginkan. Pak Yeri bicara soal persatuan dan kesatuan ini yang harus kita jaga sebagai pengguna media sosial juga, dan kita semua masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan, apapun itu agamanya yang ada di Indonesia, harusnya seperti apa sih Pak Yeri kita bersikap dalam di tengah media sosial seperti ini? Memang kita harus bersikap bijak supaya statement kita di media sosial itu terkendali dan memikirkan dampaknya bagi orang lain. Kalau saya tulis sesuatu, kira-kira tanggapan orang apa? Apakah yang saya tulis ini dapat diterima oleh orang banyak atau hanya untuk kalangan saya sendiri? Memang ada hal-hal tertentu yang kita taruh di media sosial kita yang untuk kepentingan diri sendiri ya. Nah ini mungkin nanti bisa ditambahkanlah untuk kalangan sendiri atau untuk memperkuat iman sendiri, bukan untuk orang lain seperti itu. Karena tetap di media sosial tertentu seperti Facebook, kalau kita lihat kan atau Instagram begitu, itu kan ketika kita beribadah ada wujud-wujud kekaguman kita, rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Yang kita ungkapkan di media sosial yang sebenarnya adalah page kita pribadi, halaman kita pribadi, tapi sayangnya dapat dipantau, dapat dilihat oleh orang lain. Jadi memang perlu bijak, pertama kita sendiri perlu bijak, lalu kita juga perlu bijak untuk tidak terprovokasi, terpengaruh begitu ya dengan dan terpengaruh oleh postingan orang lain. Ferdinand. Contoh, saya tidak akan pernah terpengaruh, keimanan saya tidak akan terpengaruh dengan postingan siapapun dia yang misalnya kalaupun meragukan iman dan kepercayaan saya tidak akan terpengaruh karena iman saya kuat, begitu kira-kira. Namun karena kita hidup, sekali lagi kita hidup di tengah bangsa yang majemuk, maka benar-benar harus bijak dan peka supaya tidak menyinggung orang lain. Kalau kita tulis bagi kita atau contoh saya tidak akan tersinggung dengan tulisan orang lain yang misalnya jelas-jelas menyinggung agama saya. Tapi belum tentu orang lain kan. Betul. Orang lain mungkin dia akan langsung tersinggung. Nah itu yang saya pribadi harus menjaga supaya tidak menyinggung orang lain. Begitu juga dengan semua kita pegiat media sosial, marilah kita makin bijak. Karena selain ada dampak sosial, ada juga dampak hukum di dalamnya. Ada konsekuensi hukum, Undang-Undang ITE, KUHP, dan sebagainya. Yang tentu ada hal-hal yang kita tidak boleh keluar dari norma-norma persatuan dan kebangsaan kita ini. Begitu Mbak April. Baik, terima kasih Pak Yeri. Terakhir untuk Bang Haris, informasinya Ferdinand akan melaporkan balik ke NPI. Apa tanggapan Anda, Bang Haris? Iya kan saya udah bilang berkali-kali nggak ada takutnya Mbak. Masalah pelaporan itu saya yakin Polri bijaksana lah tentang apa yang saya lakukan. Nah, saya berharap ya, Bung Ferdinand ini paham. Saya ini nolong Bung Ferdinand dari masalah gejolak sosial yang ada. DPP KNPI hari ini ya, ini membantu pemerintah agar tidak ada kegaduhan. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi kalau masalah pelaporan Bung Ferdinand ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab ya. Saya yakin bahwa apa yang saya perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Jadi nggak ada masalah, Mbak April. Baik. Jadi karena memang perjuangannya untuk persatuan bangsa sendiri ya, Bang Haris ya. Persatuan dan kesatuan dan bisa dilihat oleh Bung Yeri juga dari tulisan-tulisan saya dan lain-lain. Dari kasus ini kita belajar kita harus bijak dalam bermedia sosial, terutama mengetik apa yang menurut pemahaman kita benar, harus dipikirkan matang lagi untuk dampaknya ke sosial atau mungkin ke sekeliling kita. Intinya DPP KNPI berharap kita semua bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan di NKRI. Kita semua bisa juga ya bersifat ya menjaga kebinekaan hari ini
dan Pancasilais. Jadi Ya. udah jelas di Pancasila itu dituliskan ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia. Nah itulah yang kita hargai, Baik. gimana jiwa-jiwa Pancasila ini terdapat di seluruh umat yang ada di Indonesia, baik Baik, itu kita umat pegang, beragama yang ada di Indonesia. kita harus memegang teguh didikan Pancasila yang sudah ada Didikan dan memang itu sudah Pancasila, semuanya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Betul, Terima Mbak kasih April, betul. Bang Haris Pertama, Ketum KNPI, dan juga Pak Yeri Tawaluyan, Ya, Ketua terima Umum kasih, Mbak Gerkindo. April, Mas Yeri. Salam sehat selalu, selamat sore Semoga Bapak-Bapak. persatuan dan April, kesatuan Pak tetap Haris, terjaga. semangat kuat Ya, Pak. semangat persatuan, semangat Amin, amin, Pancasila. amin. Pemirsa, tiba di Mabes Polri, Ferdinand Hutahian yang datang didampingi kuasa hukum menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Ia membawa sejumlah dokumen sebagai bukti ditegaskannya kehadirannya dalam panggilan pemeriksaan hari ini untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait cuitan di media sosial Twitter. Saya berharap bahwa kehadiran saya kali ini justru adalah momen yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya biar ketemu dulu dengan teman-teman penyidik di dalam, nanti kita bicara lagi setelah ini. Ya. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, yang memang inilah penyebabnya, ya, bahwa yang saya sampaikan dari kemarin saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Ya, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.